Bantu ya. Untuk masalah Nabi Ismail tadi sudah saya sebut secara lisan, tapi tidak saya tulis ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya Nabi Ismail itu satu. Ya, bahkan yani juga kalau kita lanjutkan Nabi Yakub itu juga dengan anak-anaknya termasuk Nabi Yusuf. Ini cuma sampel contoh saja. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya Ismail itu juga masuk ya, antara Ismail, Ishak pun demikian dengan anaknya nanti Yakub itu masih satu yani masa dengan mbah mereka yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian yani tadi tentang syariat. Jamaah dirahmati Allah, ada dua hal yang harus kita fahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummahatum syatta wa dinuhum wahid." Saya ingin ngawali yang itu dulu ya. Untuk pertanyaan pertama nanti insyaallah diingatkan ya, karena itu yang penting. Pertama saya jawab ya. Tadi tentang Ismail sudah saya sebutkan tapi tidak saya tulis. Dan ini cuma sampel saja. Bahkan kalau kita lanjutkan, Nabi Yakub itu juga satu semasa dengan Nabi anak-anaknya siapa? Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Yang kedua tentang syariat ini. Nabi SAW bersabda, "Ummahatum syatta wa dinuhum wahid." Sebagian ulama mengatakan ummahatum syatta itu isyarat dan kiasan menunjukkan bahwasanya mereka ini berbeda-beda. Artinya apa? Syariatnya. Akan tetapi induknya, misinya sama. Agama tauhid itu yang dibawa oleh seluruh para nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nahl ayat berapa, Pak? 46 apa 65? Coba dilihat. Walaqad ba'atsna, surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Allah menegaskan bahwasanya sungguh benar-benar kami telah mengutus semua para utusan dengan membawa misi yang sama. Surat An-Nahl ayat berapa itu? Atau 46, 65? Coba dicek ya. Lah, ayat ini jamaah dirahmati Allah menunjukkan dan menegaskan ada keselarasan antara firman Allah dalam surat An-Nahl dengan sabda Rasulullah. Bahwasanya ada dua hal yang harus kita fahami. Yang pertama itu adalah agama, keyakinan. Itu adalah keyakinan dan agama tauhid, mulai dari pertama sampai akhir. Yang pertama. Adapun yang kedua itu adalah syariat. Adapun yang syariat itu adalah tata cara. Ya, tata cara beribadah itu beda. Sedangkan kalau agama di sini lebih kepada keyakinan. Kalau sedangkan syariat itu beda-beda. Ya, termasuk satu contoh kecil misalnya. Syariatnya Nabi Musa kalau kita bandingkan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini beda-beda. Termasuk diantaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahuna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 keutamaan, keistimewaan yang tidak diberikan pada para nabi sebelumnya. Salah satunya waju'ilat ilal ardi masjidan wa tahura. Jadi tanah ini bisa dijadikan sebagai media bersuci. Itu belum pernah terjadi pada umat terdahulu. Satu contoh misalnya syariatnya Nabi Musa alaihissalam, barang siapa yang sampai kemudian terkena najis, entah itu pakaiannya, gak ada yang namanya bersuci entah dengan air atau apalagi dengan debu, gak ada. Kalau gak dipotong pakaian itu ya dibuang. Makanya ini menjadi keistimewaan syariat, bukan tentang keyakinan untuk mentauhidkan Allah. Pun demikian Rasul mengatakan wa ukhillat liya al-ghanaim. Dulu harta rampasan haram. Di zamannya Rasulullah peperangan harta rampasan menjadi halal. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 40 kalau enggak salah. Ya. Di awal juz yang keberapa? Awal juz yang ke-11, wa'lamu annama ghanimtum, ya, sampai disebutkan tata cara pembagian harta ghanimah. Itu baru terjadi di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masih banyak yang lain. Pun demikian jamaah dirahmati Allah, antara nabi sebelumnya dengan nabi yang lain ada beberapa syariat juga yang sedikit berubah. Tapi intinya semua syariat ini sempurna dan paripurna ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum." Sudah, enggak ada lagi sudah.
Berarti rujukan tunggalnya ya pada syariat kita, karena Rasulullah SAW Nabi terakhir, Al-Quran itu sebagai penyaring paling akhir, syariat yang dibawa juga syariat akhir, dan itu sudah sempurna dan paripurna sudah. Ya, nah terkait keberadaan Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut yakni alaihissalam, beberapa ulama mengatakan semasa kok beda tempat. Imam Al-Qurtubi mengatakan jaraknya sekitar 20 km. Maka sebagian ulama ilmu tafsir mengatakan menunjukkan bahwasanya tidak semua semasa itu ngumpul bareng. Berarti bisa saja di tempat yang berbeda. Lah, khusus untuk kasusnya Nabi Ibrahim yang berbeda tempat dengan Nabi Lut alaihissalam, Imam Al-Qurtubi menunjukkan bahwasanya antara keduanya memiliki syariat yang sedikit berbeda, atau Nabi Lut itu membawa syariat tersendiri. Tapi Imam Al-Qurtubi tidak menyebutkan secara spesifik. Ya, wallahu taala alam yan bisab. Itu terkait yakni syariat.